Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya telah diberi kesehatan. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Kamis malam Jumat. Di makam sini nanti akan banyak orang yang berziarah. Dan semuanya mayoritas umat Islam di setiap Kamis malam Jumat akan berziarah untuk mendoakan keluarga saudara yang sudah mendahulinya. Dan sekarang alhamdulillah di sini di depan makam juga ada orang yang jualan bunga. Ini sama saja untuk meringankan beban saudara-saudara kita biar tidak susah mencari bunga untuk dibuat berziarah. Bapak sudah lama jualan di sini, Bapak? Sudah. Oh, sudah. Ya. Oh, ya. Semangat, Pak ya. Sehat dan sukses selalu, Pak ya. Ya. Ayo saudara, ikuti saya yuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita berziarah membawa bunga menurut Islam? Ya, kita diperbolehkan membawa bunga. Meskipun di zaman Rasulullah dulu tidak ada yang namanya bunga setaman seperti ini. Tapi Rasulullah dulu pernah menancapkan di atas kuburan yaitu bunga kurma dengan khas bau harumnya. Jadi di Indonesia sini tidak ada yang namanya bunga kurma. Jadi mereka memakai bunga setaman yang khas harum dan wangi. Jadi menurut Islam itu diperbolehkan. Biar tidak salah paham buat saudara dan teman-temanku semuanya. Dalam Islam diperbolehkan membawa bunga. Perlu diingat saudara, saya ingatkan kembali, kita boleh berziarah membawa bunga. Itu memang dianjurkan oleh Islam. Akan tetapi, akan tetapinya ini. Bisa juga kita tidak boleh membawa bunga di saat berziarah. Karena apa? Kita membeli bunga sampai berlebihan, sampai harganya mahal. Intinya itu sampai berlebihan lah. Itu yang dilarang oleh Islam. Jadi secukupnya saja kita ke makam berziarah membawa bunga. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ini yang perlu difahami buat saudara dan teman-temanku semuanya. Dan di setiap Kamis malam Jumat, ruh itu akan menunggu doa dari keluarganya. Dan benarkah ruh di hari Kamis malam Jumat ruh itu pulang ke rumah? Itu tidak benar saudara. Tidak ada hadis yang menerangkan, yang menguatkan jika ruh itu pulang ke rumah. Itu tidak ada. Jikapun itu ada, itu adalah sebuah contoh ilustrasi. Seperti inikah? Ya, seperti video-video yang saya buat kemarin itu. Ruh pulang, arwah pulang ke rumah setiap malam Jumat. Itu hanyalah ilustrasi belaka. Seperti itukah? Namun, pada hakikatnya, di hadis itu tidak ada. Dan Allah pun menerangkan tidak ada yang namanya roh itu pulang ke rumah. Karena sudah berbeda alam. Alamnya sudah berbeda antara alam dunia dan alam akhirat. Siapa yang meninggal
dia pun tidak bisa kembali ke dunia maupun menengok ke dunia. Ini yang perlu diingat. Namun sebagian orang itu meyakini bahwa ruh itu pulang di setiap malam Jumat. Ya, terserah mereka lah. Itu nanti kan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di hadis sudah diterangkan, tidak ada yang menguatkan bahwa roh itu pulang di setiap Kamis malam Jumat, itu tidak ada. Jadi daripada kita itu bertentangan, bertengkar sesama umat muslim, nanti malah resikonya itu tidak baik, malah kita akan, Islam akan berpecah belah karena hanya kepercayaan seperti ini dan seperti itu. Biarkan saja mereka itu. Seandainya diluruskan, sudah diberitahu bahwa hadisnya itu tidak ada, ya sudah, kalau mereka masih mempercayainya, itu urusan sama Allah. Kita sebagai manusia sudah tidak bisa menghakimi lagi, karena kita sudah menjelaskan. Nah, ini yang saya sampaikan. Terus, soal siksa kubur. Siksa kubur. Yang saya kemarin bikin siksa kubur terekam, kamera terekam. Bagaimana itu? Suara siksa kubur. Itu semuanya itu adalah ilustrasi, saudara. Manusia itu tidak dibekali Allah untuk mendengarkan suara siksa kubur ataupun melihat barang-barang gaib. Barang gaib itu memang ada. Kita harus wajib percaya, itu wajib itu percaya itu, karena itu barang gaib. Namun kita harus percaya dengan Allah. 100% kita harus percaya dengan Allah. Kita cukup mengimani saja bahwa barang gaib itu memang ada. Nah, itu juga perlu diingat-ingat, saudara. Dan sisa kubur itu tadi yang saya maksud, itu tidak ada orang yang bisa mendengar sisa kubur, itu tidak ada. Yang bisa mendengar itu cuman binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia dan jin pun tidak bisa mendengarnya. Siapapun orang itu pasti tahu. Itu pun juga ada hadisnya. Jadi banyaklah orang yang berkata begini begitu, itu banyak. Cuman itu saya saring saja. Saya mau bikin video kan cuman ilustrasi, hanya seperti inikah. Tapi orang-orang itu kebanyakan salah paham. Nah, jadi buat saudara dan teman-temanku perlu diingat, suara siksa kubur manusia itu tidak bisa mendengarnya. Ruh pulang setiap Kamis malam Jumat, itu pun tidak ada hadisnya, tidak ada hadis yang menguatkan. Nah, ini saudara, ini makam. Di sini nanti setiap orang yang meninggal dunia, pasti mereka akan dikuburkan di tempat seperti ini. Sebagus-bagus rumahnya, sehebat-hebat dia, meskipun dia mempunyai titel presiden, gubernur, kades, pak camat, semuanya nanti kalau sudah meninggal pasti akan dikubur di tanah seperti ini. Jadi maka dari itu buat saudara dan teman-temanku semuanya, hidup itu cuma satu kali. Jangan pernah sia-siakan waktu muda kita. Muda itu cuma sekali. Kita muda itu cuma satu kali. Dan belum tentu kita bisa sampai tua. Nah, ini perlu diingat. Bayangkan, sekali saja, sedetik saja, apa yang telah dilakukan orang-orang yang sudah meninggal di bawah kita, di dalam kuburan ini sekarang. Ya, tentunya, jika kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, semasa hidup kita sering melakukan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya, surga sudah menanti kita. Dan seandainya kita meninggal dalam keadaan buruk, mungkin sekarang kita lagi disiksa di bawah sini. Kita akan dihajar, hancur lebur, utuh kembali, dihajar, hancur lebur, utuh kembali, seterusnya sampai seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat saudara dan teman-temanku semuanya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat video ini dan menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.